Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui program ini agar banyak umat Tuhan terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui perenungan firman Tuhan. Karena saya percaya Alkitab mencatat langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Kita orang percaya hidup bukan karena melihat, kita orang percaya hidup karena iman percaya kita kepada Kristus. Karena itu mari sama-sama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang dahsyat. Terima kasih buat hari yang luar biasa. Kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Kami percaya hari-hari yang kami lalui semua karena pertolongan Tuhan. Itu sebabnya kami perlu firman Tuhan. Kami perlu dituntun, kami perlu diarahkan, kami perlu dibekali oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Kami mau buka hati kami ya Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan hari ini buat setiap kita dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Ada banyak dari kita sudah tahu betul, bahkan sudah hafal ayat ini. Tetapi kalau kita mau jujur, justru yang kita lakukan itu sebaliknya dari apa yang ayat ini ajarkan, begitu ya. 1 Petrus 5 ayat yang ketujuh bilang begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kamu. Ada dua hal di sini saudara, baik kekhawatiran dan pemeliharaan. Ya, hari ini kita diajarkan dalam kebenaran firman Tuhan ini bahwa betul manusia punya kekhawatiran. Apa yang menyebabkan manusia khawatir? Karena manusia tidak bisa melihat jauh ke depan. Kita nggak bisa melihat esok hari. Kita nggak bisa melihat bahkan di nanti sore atau nanti siang saudara yang dikasih dalam Tuhan, atau nanti malam begitu kan. Tetapi ini yang saya mau ajak setiap kita untuk sadari bahwa ketika Alkitab mencatat menyerahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan karena Tuhan yang memelihara kamu. Di sini kita belajar untuk menyadari bahwa hidup saya itu ada Tuhan yang pelihara. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya ada Tuhan yang pelihara. Amin. Kalau kita menyadari bahwa hidup kita itu Tuhan yang pelihara, maka kita belajar untuk menyerahkan apa yang menjadi kekhawatiran kita, apa yang menjadi ketakutan kita kepada Tuhan. Mungkin sebagian kita bilang, pendeta enak aja sih ngomongnya, gampang banget, pendeta gak ngalamin apa yang saya alamin. Justru itu saya ajak setiap umat Tuhan untuk ada solusinya. Solusinya apa? Alkitab sudah mencatat, serahkan. Kalau kita belajar menyerahkan masalah, pergumulan, kekhawatiran, ketakutan, stres kita kepada Tuhan, dan kita terlepas dan beban kita lenyap, kenapa kita gak lakukan? Bukankah Yesus juga membuka tangannya dan berkata, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kenapa kita nggak bawa? Masalah kita bukankah ada Yesus yang meminta pergumulan kita, yang meminta masalah kita. Lalu kita lebih memilih, enggak udah biar saya tanggung masalah saya, udah biar saya tanggung kekhawatiran saya. Ya kita yang semakin terpuruk. Kenapa Alkitab mengajarkan untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan? Karena seringkali kekhawatiran membuat hidup kita hancur. Seringkali kekhawatiran membuat hidup kita tidak lagi bisa dekat dengan Tuhan. Ada orang yang karena kekhawatiran dia serahkan sama Tuhan. Hidupnya semakin dekat dengan Tuhan. Tapi tidak sedikit juga orang-orang yang mengalami kekhawatiran ambil jalan pintas. Iya kan? Cari jalan pintas. Atau berusaha menghilangkan kekhawatirannya dengan minum mabuk. Dengan nongkrong-nongkrong di klub. Berusaha untuk menghilangkan kekhawatiran. Yang terjadi bukan hilang, tambah stres. Kenapa? Karena bukan itu solusinya. Nah hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Ayo bawa kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kenapa kita perlu bawa kekhawatiran kita kepada Tuhan? Karena Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang pegang kendali dalam hidup saudara dan saya. Dan kalau kita tahu Tuhan pegang kendali dalam hidup saudara dan saya, maka kita belajar untuk membawa apa yang membuat kita takut hari-hari ini. Mungkin kau takut, engkau khawatir tentang suamimu. Mungkin kau takut, engkau khawatir tentang istrimu.
Engkau takut, engkau khawatir tentang masa depan anak-anakmu. Engkau takut, akan khawatir akan usahamu, akan kesehatanmu. Hari ini firman Tuhan bicara buat setiap kita. Bawa kekhawatiranmu, serahkan itu kepada Tuhan. Maka Tuhan yang memelihara hidup kita akan memberikan kita kelegaan. Raja Daud pernah mengalami hal ini, saudaraku. Dan Raja Daud langsung mengalami perubahan ketika menyadari bahwa ini gak benar nih. Ini gak benar nih. Lihat dalam Mazmur 13 ayat yang ketiga. Mazmur 13 ayat 3, Raja Daud bilang begini, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Yang buat kita khawatir bukan masalah, yang buat kita khawatir bukan tetangga kita, yang buat kita khawatir adalah diri kita sendiri. Seringkali kita yang suka membesar-besarkan masalah kita yang suka membiarkan masalah itu mengontrol kehidupan pikiran kita. Akhirnya kita sendiri yang susah tidur, kita sendiri yang stres, kita sendiri yang gak bisa makan, mau ngapa-ngapain susah. Kita yang membuat diri kita susah. Dan Raja Daud menyadari hal ini sehingga dia bilang, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Berapa lama lagi aku harus bersedih sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Dan Raja Daud menyadari akhirnya ada perubahan. Kita lihat di ayat yang ke-6 bagian A, Mazmur 13 ini. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Lihat. Ketika dia menyadari, oh kalau gue taruh kekhawatiran dalam diri gue, hancur hidup gue. Aku mau percaya sama Tuhan. Aku percaya akan kasih setia Tuhan. Dampaknya apa? Hatiku, kata Raja Daud, bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Haleluya. Di tengah-tengah kekhawatiran Raja Daud sadar bahwa kalau saya taruh kekhawatiran dalam hidup saya taruh kekhawatiran dalam hati saya taruh kekhawatiran dalam pikiran saya, itu gak buat saya baik. Maka saya harus belajar untuk menyerahkannya, untuk percaya kepada kasih setia Tuhan. Dampak daripada dia percaya akan kasih setia Tuhan, dia mengalami sorak-sorai di tengah-tengah masalah. Masalah bukan hilang, tetapi cara pandang kita ngelihat masalah, cara sikap kita menghadapi masalah, itu yang benar di hadapan Tuhan. Makanya hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, setiap kita punya kekhawatiran kok. It's okay, punya khawatir, tapi jangan sampai kekhawatiranmu menguasai hidupmu. Kita bisa khawatir. Kita manusia, kita nggak tahu segala sesuatu. Kita punya manusia, kita punya pergumulan, tantangan hidup. Kita bisa khawatir. Namun handle khawatirmu. Cari jalan untuk menyelesaikan kekhawatiranmu dengan membawanya kepada Tuhan. Siapapun saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah. Justru Tuhan mengajak kita untuk membawa khawatir kepada kita. Dasarnya satu, karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Karena Tuhan yang meminta kekhawatiran kita untuk kita serahkan kepada Tuhan. Dampak dari engkau menyerahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, engkau akan bersorak-sorak dan melihat penyelamatan yang datangnya dari Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, ampuni kami kalau selama ini kami masih menyimpan, menaruh kekhawatiran kami di hati kami, di pikiran kami. Yang seringkali membuat kami panik, seringkali membuat kami takut, seringkali membuat kami terpuruk. Tapi hari ini kami mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk menyerahkan, membawa, memberikan segala kekhawatiran kami kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara hidup kami. Bapa, hamba berdoa buat umat-Mu. Apapun yang hari-hari ini mereka khawatirkan, mulai hari ini biarlah mereka dijamah Tuhan untuk membawa kekhawatiran itu kepada Tuhan melalui doa-doa mereka. Dan kami percaya doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Hamba berdoa ya Tuhan, biar umat Tuhan satu persatu Tuhan jamah, satu persatu Tuhan lawat. Sehingga setiap kami mulai belajar untuk percaya akan pembelaan Tuhan, mulai belajar untuk percaya akan pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk menyelesaikan setiap pergumulan dan masalah hidup kami. Kami bawa kekhawatiran kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat yang sakit. Karena hamba percaya ada tertulis, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Dimanapun mereka mendengarkan firman Tuhan hari ini, dalam nama Yesus, setiap mereka dijamah dan disembuhkan Tuhan. Dan oleh bilur-bilur-Mu, mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan. Kami terima dengan iman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hidup masing-masing kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.